Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pertemuan pada hari ini, Komting, silahkan Mbak Iva untuk memimpin doa. Baik, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Iva. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek presensi. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya yaitu hari ini akan mempelajari topik mengenai apa? Materi teks prosedur, Bu. Nah, ya. Ibu sudah mengirimkan LKPD di WA Group. Nah, setelah membaca itu, sehingga nanti setelah Ibu membagikan materi bisa dicermati dengan baik. Sebelumnya, Ibu akan menanyakan beberapa hal. Apakah anak-anak pernah menyimak atau membaca teks prosedur? Pernah, Bu, Teks prosedur tersebut berisi mengenai apa? mengenai cara membuat kue nastar, Bu. Bagus. Nah, langsung saja Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks prosedur yang terdiri atas pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh dari teks prosedur. Silahkan disimak nanti salindiannya dan Ibu akan menjelaskannya. Baik. Yang pertama mengenai pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Sehingga teks prosedur berisi mengenai bahan-bahan dan langkah-langkah membuat sesuatu, seperti tadi yang telah dijelaskan, yaitu Mbak Iva sudah menyebutkan telah membaca teks prosedur yang berisi mengenai kue nastar. Teks prosedur tersebut berisi mengenai langkah-langkah atau cara membuat kue nastar dan bahan serta alat yang diperlukan untuk membuat kue nastar. Yang selanjutnya mengenai struktur teks prosedur. Struktur dari teks prosedur terdiri atas 4, yaitu judul. Judul merupakan ringkasan singkat yang menggambarkan topik utama dari suatu teks. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian dari suatu teks yang berfungsi sebagai perkenalan. Yang ketiga, bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan merupakan rincian bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses produksi. Dan yang terakhir yaitu tahapan atau proses. Tahapan atau proses membuat sesuatu harus ditulis secara runtut atau berurutan dari awal hingga akhir. Yang selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan.
Kaidah kebahasaan teks prosedur terdiri atas 5. Yang pertama, menggunakan 3 jenis kalimat, yaitu kalimat deklaratif, kalimat imperatif atau kalimat perintah, dan kalimat interrogatif. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Yang ketiga, menggunakan numeralia. Numeralia yaitu kata yang menyatakan angka atau bilangan. Yang keempat, menggunakan kata ganti. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menggunakan kata kerja. Yang selanjutnya mengenai contoh teks prosedur. Nah, ada contoh teks prosedur cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Nah, di sini itu bisa dilihat dari strukturnya. Yang pertama judul. Judul mengenai cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Lalu kata pengantar yaitu dalam kondisi virus corona, WHO menyarankan perlindungan dasar berupa mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini diutamakan oleh WHO karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh dapat membunuh virus yang ada di tangan. Lalu bahan dan peralatan itu opsional, bisa langsung ke langkah-langkah atau proses. Berikut adalah tata cara mencuci tangan yang benar yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama, gunakan air bersih dan mengalir. Yang kedua, basahi tangan dengan air. Yang ketiga, tuang sabun secukupnya pada telapak tangan untuk menutup seluruh permukaan tangan. Ya, tuang sabun secukupnya pada telapak tangan untuk menutup seluruh permukaan tangan. Yang keempat, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lainnya. Yang kelima, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Yang keenam, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Yang ketujuh, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Yang kedelapan, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Yang kesembilan, bilas dengan air yang bersih dan mengalir. Yang kesepuluh, keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tutup. Nah, adalah contoh dari teks prosedur yang disediakan. Nanti anak-anak bisa mencari referensinya bisa dari buku ataupun e-book. Nah, latihan soal yang tadi LKPD sudah Ibu bagikan, tadi mengenai seputar materi yang sudah Ibu jelaskan. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan kerjakan. Pukul 12:14 nanti kita bahas bersama.
Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 12:18. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan menampilkan LKPD-nya, lalu kita bahas bersama. Sebelum kita bahas bersama, silakan Mbak Iva untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, Ibu. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan isi dari jelaskan isi dari teks prosedur tersebut. Isi dari teks prosedur tersebut yaitu mengenai cara membuat keripik singkong balado. Kemudian yang kedua, analisislah struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang pertama, struktur teks prosedur tersebut terdiri atas judul, kata pengantar, bahan dan peralatan, serta tahapan atau proses. Kemudian kaidah kebahasaannya ialah menggunakan 3 jenis kalimat, yaitu kalimat deklaratif, imperatif atau perintah, dan interrogatif. Yang kedua menggunakan konjungsi, yang ketiga menggunakan numeralia atau kata yang menyatakan angka atau bilangan, yang keempat menggunakan kata ganti, dan yang kelima menggunakan kata kerja. Sudah, Bu. Bagus sekali. Terima kasih Mbak Iva. Mari kita bahas bersama. Untuk judulnya mengenai cara membuat keripik singkong. Nah, sesuai yang sudah Ibu jelaskan mengenai pengertian teks prosedur, yaitu teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah-langkah, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, seperti judul yang ini yaitu mengenai cara membuat keripik singkong balado. Nah, betul sekali tadi disampaikan oleh Mbak Iva kalau teks tersebut berisi mengenai cara membuat keripik singkong balado sesuai judul yang sudah tertera. Lalu untuk strukturnya ada judul. Judulnya cara membuat keripik singkong balado. Lalu ada kata pengantar. Kata pengantar di sini yaitu keripik singkong balado merupakan salah satu cemilan khas Kota Padang. Rasanya yang pedas bisa membuat banyak orang menyukainya. Untuk kamu yang suka terhadap makanan pedas, inilah makanan yang cocok. Lalu setelah kata pengantar ada bahan-bahan atau peralatan. Di sini sudah dijelaskan ada singkong, lalu peralatan yang dibutuhkan ada nanti penggorengan untuk menggorengnya, lalu bahannya ada minyak goreng, cabai, dan selanjutnya yaitu tahapan atau proses. Kalau di sini itu proses membuat keripik singkong balado. Prosesnya terdapat 8 langkah untuk membuat keripik singkong balado. Lalu kaidah kebahasaannya tadi benar sekali sudah disebutkan menggunakan 3 jenis kalimat, yaitu kalimat deklaratif, kalimat imperatif atau kalimat perintah, dan menggunakan kalimat interrogatif. Lalu menggunakan konjungsi. Banyak konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur tersebut. Contohnya yaitu ada kemudian, dan, lalu. Menggunakan numeralia.
kata yang menyatakan angka atau bilangan. Banyak sekali di sini, seperti didihkan 3 gelas air dengan garam. Itu termasuk menggunakan kata yang menjelaskan numeralia, yaitu 3 gelas. Menggunakan kata kerja. Nah, betul sekali yang tadi sudah dijawab oleh Mbak Iva mengenai LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, setelah kita mempelajari materi mengenai teks prosedur dan mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan, sekarang Ibu meminta Mbak Hanifa untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Silahkan Mbak Iva. Baik, Ibu, untuk pembelajaran hari ini kita telah belajar mengenai pengertian pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, kaidah teks prosedur, dan juga contoh dari teks prosedur. Teks prosedur Bagus. sendiri merupakan teks yang berisi tentang cara membuat atau melakukan sesuatu dengan tepat. Seperti itu, Bu. Baik, bagus Mbak Iva. Nah, terima kasih untuk materi hari ini mengenai teks prosedur. Udah selesai mengenai pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh. Silahkan dicermati kembali. Jika ada yang belum paham, bisa bertanya kepada Ibu. Untuk topik selanjutnya atau materi selanjutnya yang akan kita bahas pada minggu depan mengenai novel. Setelah mempelajari teks prosedur, anak-anak bisa belajar mengenai novel, sehingga pertemuan berikutnya bisa sudah memahami apa itu novel dan lain sebagainya. Ibu cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.